Oke baik, hari ini kita akan mengadakan coaching pra-observasi ya, sebelum nanti kita melanjutkan pada observasi yang kelas. Oke baik, kita langsung saja ya. Iya. Terima kasih perhatiannya. Pada kesempatan kali ini mungkin Ibu Iren bisa sedikit membeberkan kira-kira apa yang ingin Ibu Iren dapatkan dari coaching. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rahmi. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan motivasi dan minat belajar peserta didik saat kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas. Mungkin kita bisa melihat kesempatan apa yang Ibu Iren miliki dalam mengatasi persoalan tadi, minat dan motivasi belajar untuk peserta didik pada proses pembelajaran. Ya. Jadi berkaitan dengan kekuatan yang saya miliki sebagai pendidik, sebagai guru, tentunya pada awalnya saya juga terbatas, ya. Tapi berdasarkan kenyataan yang saya temui di kelas bersama dengan peserta didik saat kegiatan belajar mengajar, tentunya saya harus punya, dari diri saya sendiri harus punya motivasi, punya semangat, kemudian punya strategi-strategi yang harus saya pakai untuk dapat mengatasi persoalan yang saya alami di dalam kelas, yaitu berkaitan dengan motivasi dan minat belajar peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kalau begitu, saya boleh tahu kira-kira apa yang menjadi titik persoalan dari minat dan motivasi belajar yang seperti Ibu Iren katakan di dalam proses pembelajaran? Ya, jadi berkaitan dengan titik persoalan dari apa yang saya alami ketika ada dalam tatap muka kegiatan pembelajaran itu berkaitan dengan motivasi dan minat siswa. Yaitu kemudian saya berpikir, saya coba menganalisa sendiri bahwa mungkin saja motivasi dan minat belajar siswa itu dipicu oleh yang pertama mungkin lingkungan keluarga, kemudian lingkungan di mana dia belajar, kemudian dari diri sendiri. Karena yang kita tahu bahwa peserta didik kita ini datang dari latar belakang yang berbeda, dari ekonomi, dari sosial yang berbeda-beda, sehingga itu juga sangat mempengaruhi dengan motivasi dan minat belajar mereka saat di kelas. Itu. Jadi ada latar belakang yang berbeda, Iya. kemudian lingkungan mempengaruhi Iya, minat benar. dan motivasi. Jika kita mengukur ya, tingkat minat dan motivasi peserta didik kita, kalau dari skala 1 hingga 10, mungkin Ibu Iren bisa memberikan prediksi barangkali ya, dalam skala itu berada di tingkat skala yang mana, kemudian Ibu Iren ingin meningkatkan pada skala berapa? 1 sampai 10. Oh iya, kalau kita mengukur pakai skala, tentunya berkaitan dengan jumlah kita juga melihat rombongan belajar di dalam kelas. Nah, rata-rata rombongan belajar di dalam kelas yang saya asuh itu 34 sampai 36. Tetapi itu hampir setengah bagian mereka tidak memiliki motivasi kemudian minat belajar. Nah, itu kalau saya pasang pakai skala bisa 1 sampai 5. Kemudian kalau misalkan yang ingin saya tuju, yang ingin saya tingkatkan, apa yang menjadi harapan saya, dan mungkin bukan harapan saya tapi bagi Bapak Ibu guru yang lain, diharapkan agar 100%. Tetapi itu tentunya ada proses, ada usaha, ada upaya dari peserta didik maupun semua yang terlibat dalam kegiatan proses ini, yaitu warga sekolah, kemudian peserta didik, orang tua, dan lingkungan di mana dia berada. Sehingga yang tadi saya bilang bahwa harapan saya itu kalau bisa 100% atau skala yang paling tinggi, seperti itu. Ya, baik. Setelah melihat proses pembelajaran itu, mungkin ada kekuatan atau peluang yang bisa Ibu Iren dapatkan barangkali dalam mengatasi persoalan ini. Iya, berkaitan dengan peluang atau kesempatan itu saya pikir bahwa kalau rombongan belajar yang saya ajar kelas 10 itu saya pikir bahwa kesempatan dan peluang itu masih ada untuk membentuk mereka. Karena jujur saja bahwa setiap guru atau pendidik mereka tidak berhadapan dengan benda mati, tetapi mereka berhadapan dengan benda hidup, kemudian bagaimana membentuk karakter mereka, membangkitkan semangat, motivasi dan minat belajar mereka, sehingga saya berpikir bahwa peluang itu masih ada. Sebagai guru, sebagai pendidik, saya akan terus berusaha untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka
agar mereka mungkin jauh lebih baik dari tingkat yang sekarang ini. Seperti itu. Ya, baik. Dalam melakukan atau menangkap peluang-peluang yang ada, pasti saja ada hambatan atau gangguan. Mungkin Ibu Iren bisa beberkan sedikit barangkali kira-kira apa sih yang menjadi hambatan atau gangguan? Ya, tentunya yang tadi saya bilang bahwa ketika kita berhadapan dengan peserta didik dalam kelas, ada saja hambatan atau gangguan. Nah, hambatan atau gangguan yang saya alami itu yaitu yang tadi saya bilang bahwa hambatan dan gangguan itu pengaruh dari lingkungan. Mereka datang dari lingkungan yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Misalkan, saya memberikan contoh dalam kegiatan pembelajaran di kelas, ada sebagian anak yang mereka sulit terlepas dari gadget, dari HP. Ya, sementara ada sebagian anak yang tidak memiliki gadget, mereka menaruh perhatian dan kelengkapan belajar yang saya pakai kan bervariasi. Seperti buku paket, tayangan dan lain sebagainya, dan itu sangat berpengaruh. Gangguan-gangguan yang sangat berpengaruh. Kadang-kadang untuk mengalihkan perhatian mereka saja sulit. Padahal memang soal pengelolaan kelas itu menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pendidik. Namun gangguan-gangguan itu sangat menonjol dan ini sangat mempengaruhi motivasi dan minat dari peserta didik. Seperti itu. Baik, terima kasih. Setelah kita bicara soal hambatan gangguan, mungkin Ibu Iren punya solusi barangkali untuk mengatasi. Ya. Dari gangguan-gangguan yang saya alami, kemudian saya berpikir dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, saya berpikir bahwa saya sebagai guru atau pendidik, saya juga merefleksikan diri bahwa ada hal yang perlu saya ubah, yaitu strategi pembelajaran. Di dalamnya yaitu saya mungkin memilih model atau metode yang tepat sehingga apa yang akan saya berikan kepada peserta didik itu dapat merangsang atau menumbuh kembangkan kembali motivasi dan minatnya. Seperti itu. Ibu Iren menekankan pada strategi dan model belajar. Iya, iya. Dalam rencana aksi kita kali ini, kira-kira mungkin ada rencana untuk pencapaian tujuan seperti tadi untuk meningkatkan motivasi dan minat. Mungkin Ibu Iren punya rencana, punya langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Oh iya, untuk mencapai tujuan, untuk meningkatkan motivasi dan minat peserta didik, dari yang tadi saya bilang bahwa saya juga menyusun strategi pembelajaran. Dari situ saya menyusun strategi pembelajaran yang kontekstual. Artinya saya mencoba searching, mencari informasi-informasi lewat media yang lain yang kira-kira dapat dapat mudah dipahami oleh anak-anak. Misalkan ketika saya mengajarkan prosedur kompleks, pada awal pembelajaran itu saya menayangkan sebuah video prosedur membuat jagung bose. Nah, jagung bose ini saya berpikir bahwa sangat familiar dengan anak-anak di Kota Kupang dan mereka tentunya paham. Bahkan ketika mereka mau praktek kemudian mau presentasi, saya pikir ini tidak sulit karena ada di lingkungan mereka. Jadi itu sangat kontekstual. Saya gunakan seperti itu. Mungkin dalam langkah-langkah pencapaian, Ibu memiliki prioritas apa yang harus dilakukan pertama? Oh iya, jadi Ibu Ami kalau bicara tentang prioritas pasti selalu ada utama dari yang terutama. Ya, nah dari utama dan terutama tentunya karena pembelajaran berpusat pada siswa, maka prioritas yaitu pada siswa seperti itu. Kira-kira untuk mengimplementasikan atau mencapai tujuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Ibu Iren mencapai? Ya. Kalau mencapai apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran saya untuk kembali, artinya menormalkan kegiatan pembelajaran, kemudian menggali apa yang saya harapkan dari peserta didik itu, saya pikir tidak dalam waktu yang instan atau cepat, yaitu biarkan dia berproses. Kemudian dalam hal itu karena ini berkaitan dengan personal, dengan siswa, dengan orang, sehingga saya tidak langsung untuk membentuk mereka, tapi saya butuh sampai 2-3 kali pertemuan atau pada materi-materi tertentu mungkin baru saya lihat perkembangan atau perubahan yang mereka alami. Seperti itu. Dalam mencapai sebuah tujuan pasti ada sebuah ukuran keberhasilannya. Ya. Mungkin Ibu Iren punya ukuran-ukuran tertentu pada saat Ibu bisa menentukan apakah ini sudah berhasil atau belum. Ya.
Jadi ukuran keberhasilan untuk melihat perubahan dari motivasi dan minat peserta didik itu yaitu saya melihat dari perubahan verbal, yaitu misalkan dalam KBM ada metode yang saya gunakan, misalkan ada diskusi, ada presentasi. Dari situ saya bisa melihat dari mana perubahan yang terjadi, yaitu misalkan keaktifan mereka dalam kelompok-kelompok, bagaimana mereka bekerja sama, berkolaborasi. Padahal sebelumnya kalau yang saya lihat ada yang menyendiri, mungkin memegang gadget, atau ada yang acuh tak acuh, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa membangun komunikasi dengan teman lain. Tetapi dari itu saya melihat bahwa saya akan ikuti dalam beberapa waktu pertemuan, saya akan melihat perubahan jika mereka ada dalam sebuah kelompok, bisa bekerja sama dan bisa berkolaborasi, seperti itu. Jadi bisa dilihat pada saat diskusi kelompok. Diskusi kelompok, presentasi ya. Oke, baik. Tadi kita bicara soal hambatan gangguan. Mungkin Ibu Ina bisa ulas sedikit lagi cara mengatasi gangguan lebih spesifik. Oh ya, berbicara tentang gangguan ya, gangguan yang terjadi, yaitu kalau misalkan seperti itu, tentunya kita tidak bisa melakukan pendekatan secara menyeluruh. Karena tidak semua anak dalam jumlah 34-36 siswa melakukan gangguan itu. Ya. Ada anak-anak tertentu sehingga mungkin pendekatannya pendekatan personal, kemudian sentuhannya sentuhan verbal, ya, mengelus mereka, atau kemudian mengingatkan mereka dengan bahasa-bahasa yang lebih santun, tidak menyinggung perasaan mereka, kemudian bahasa-bahasa persuasif, mengajak mereka, sehingga perlahan-lahan mereka akan berubah. Seperti itu. Jadi itu sudah termasuk dalam cara mengatasi gangguan ya. Kita sudah bicara banyak. Nah, kira-kira bagaimana komitmen Ibu sebagai seorang pendidik mengenai untuk melihat perubahan itu? Ibu pasti punya komitmen tersendiri ya, dan tanggung jawab. Ya, kalau bicara soal komitmen, yaitu dalam kegiatan pembelajaran dalam durasi waktu 2 kali 45 menit. Mungkin sebelumnya ada komitmen yang saya bangun bersama dengan peserta didik yang di kelas-kelas tertentu ada gangguan, yaitu saya membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas yang saya bangun bersama dengan peserta didik, yaitu berkaitan dengan disiplin mereka. Kira-kira kalau mereka buat pelanggaran, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Dalam proses mencapai perubahan ini, mungkin Ibu bisa melibatkan siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk mencapai tujuan ini? Ya, tentunya untuk mencapai tujuan ini saya tidak bisa sendiri. Banyak pihak yang terlibat, yaitu yang pertama orang tua. Orang tua perlu tahu dan menyadari ini bahwa apa yang menjadi tujuan keberhasilan sebuah pendidikan itu tidak terlepas hanya diserahkan kepada sekolah dan guru yang mengatur, tetapi peran orang tua itu sangat penting. Kemudian warga tempat dia berada, yaitu warga sekolah, kemudian guru, kemudian peserta didik itu sendiri. Jadi seperti 3 batu tumpul, semua turut berperan, berproses di dalamnya untuk mewujudkan pendidikan yang jauh lebih baik. Ya. Oke, baik, terima kasih. Dari coaching ini mungkin Ibu bisa memberikan sedikit penjelasan atau informasi apakah ada manfaat yang kita dapatkan dari sesi coaching ini? Sangat sekali. Menurut saya manfaatnya sangat banyak dari coaching ini, dan saya berterima kasih kepada Ibu Rahmi menggali informasi dari saya sebagai guru dan peserta didik, guru atau pendidik, karena jarang sekali guru atau pendidik itu dia terbeban dengan beban mengajar, kemudian mengurus administrasi, dan jarang sekali dievaluasi oleh rekan sejawat, dan saya bersyukur sekali lewat coaching ini saya merasakan ada manfaat, yaitu saya dapat merefleksikan diri saya sebagai guru, sebagai pendidik, bahwa ternyata pembelajaran sesungguhnya itu yaitu berpusat kepada siswa, kepada murid, ya, seperti itu. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Pagi semua.
Kita perhatikan materi pagi ini, yaitu tentang teks prosedur kompleks ya. Perhatikan apa yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks. Berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dalam bentuk langkah-langkah kerja. Jadi kompetensi dasar kita pagi ini adalah menganalisis struktur dan kaidah dari teks prosedur kompleks. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur. Jadi baik anak-anak, setelah kita memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kaitan antara materi hari ini dan materi sebelumnya adalah di mana ada manfaat yang akan kalian peroleh ketika belajar tentang teks prosedur kompleks. Kalian dapat menyusun program kerja atau apa yang menjadi job sheet di kejeruan, misalkan secara sistematis atau secara terstruktur, atau melakukan langkah-langkah kerja secara baik. Anak-anak, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Setelah itu kita akan evaluasi bersama-sama untuk membuat sebuah kesimpulan ya. Oke, yang pertama kita mulai dari kelompok yang pertama. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat pagi teman-teman dari guru, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dari pertemuan kita hari ini, tapi sebelumnya ada refleksi. Saya akan tanya di beberapa anak terkait dengan pembelajaran hari ini. Menurut di bagian sini, coba angkat tangan, apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Menyenangkan. Ada dari bagian tengah, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ya. Jadi apapun refleksi kalian, walaupun sangat menyenangkan, tetapi yang perlu kita ingat adalah dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi teks prosedur. Dengan belajar teks prosedur dapat dibangun dikonstruksi dalam pikiran kita bahwa apapun yang kita lakukan harus disusun secara sistematis atau terstruktur. Mempelajari teks prosedur kompleks, kita akan jumpa di pertemuan minggu depan dengan materi yang baru, yaitu belajar tentang teks eksplanasi ya. Jadi anak-anak coba mempersiapkan diri dengan mencari informasi dari media online untuk dapat menambah wawasan kalian dalam pertemuan minggu depan. Baik anak-anak, Ibu sudahi pertemuan kita hari ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Terima kasih, selamat pagi. Ya, selamat siang Ibu Irani. Selamat siang, Ibu Rami. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali dengan kabar Ibu Irani sangat baik hari ini. Oke, setelah kita melaksanakan coaching pra observasi, kemudian kita melanjutkan dengan observasi, yaitu supervisi akademik di kelas dan proses pembelajaran, maka hari ini kita akan bertemu lagi untuk kita membahas bagaimana hasil dari proses observasi kemarin. Oke, baik. Kita bisa mulai ya Ibu? Iya, bisa. Ya. Pada sesi coaching kali ini mungkin Ibu bisa menggambarkan hasil observasi kemarin dalam proses pembelajaran di mana Ibu mengajar di dalam proses pembelajaran. Kalau itu saya berikan kesempatan. Ya. Jadi baik Ibu Rahmi, berdasarkan hasil observasi kemarin, saya melihat bahwa apa yang diobservasi dari rencana pembelajaran yang saya susun sudah terstruktur, sudah tersistematis, mulai dari awal ketika masuk sampai pada akhir pembelajaran.
Kemudian di sana juga sudah terintegrasi dengan diferensiasi konten, proses maupun produk. Kalau tidak salah masih ada hal lain yang selain tadi apa ya, pembelajaran berdiferensiasi, Iya. masih ada hal lain yang terintegrasi di dalam proses pembelajaran kemarin. Iya. Jadi selain terintegrasi diferensiasi konten, proses maupun produk, yang terintegrasi di dalamnya itu berkaitan dengan peserta didik. Karena pembelajaran di kelas itu karena berpusat pada peserta didik, maka saya juga melihat sosial emosional. Ya. Sosial emosional dari peserta didik ketika mereka berinteraksi dalam kegiatan belajar mengajar. Baik. Tadi Ibu menjelaskan ada diferensiasi konten, ada Proses. dan diferensiasi produk. Mungkin bisa sedikit lebih digambarkan lagi. Oh iya. Jadi berkaitan dengan diferensiasi konten, proses maupun produk. Kalau misalkan konten, yaitu berbicara segala sesuatu berkaitan dengan materi, yaitu persiapan-persiapan yang saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan metode dan model yang saya pilih atau tidak. Kalau khususnya dalam pertemuan kali ini di RPP 3.2 ini, saya membuat konten yaitu menampilkan video kontekstual terlebih dahulu, yaitu kemudian diikuti dengan PPT. Kemudian dalam proses berjalan ada diskusi, ada presentasi. Kemudian produk yang diharapkan yaitu hasil pekerjaan peserta didik dalam bentuk LKPD. Seperti itu. Tadi itu adalah diferensiasi ya. Bagaimana dengan sosial emosional ya dari peserta didik? Ya. Jadi berbicara tentang sosial emosional dari peserta didik berkaitan dengan kesadaran diri, pengendalian diri, kemudian pengenalan akan diri, yaitu di mana peserta didik menyadari akan dirinya sendiri, kemudian sadar bahwa dia adalah makhluk sosial sehingga dia tidak dapat berinteraksi sendiri. Dia membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Dia membutuhkan, dia harus membangun relasi dengan orang-orang di sekitarnya, yaitu berkolaborasi bersama dengan teman sejawatnya, kemudian berdiskusi juga dengan guru. Kemudian selain dalam tatap muka, saya berpikir juga ketika mereka kembali dalam lingkungan nyata mereka juga terus menanamkan ini sosial emosional, yaitu dengan lingkungan di mana mereka berada, teristimewa keluarga. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit refleksi setelah kita melakukan proses pembelajaran, pasti Ibu melakukan refleksi baik peserta maupun diri Ibu pribadi. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran refleksi apa yang didapat. Tindak lanjut ya. Iya. Ya. Jadi rencana tindak lanjut dari usai dari kegiatan ini, observasi mulai dari awal sampai akhir. Refleksi saya adalah ketika saya berada di dalam kelas dari akhir pembelajaran, yang diharapkan adalah apa yang telah saya lakukan sebagai aktor pembelajaran dapat dilihat, kemudian dapat dikomentari, dapat direfleksikan oleh peserta didik. Terus sebaliknya, apa yang saya dapatkan dari pertemuan bersama dengan peserta didik, saya juga dapat melihat kekurangan dan kelebihan dari peserta didik. Dan yang berikut adalah apa intisari yang kita dapatkan dari pertemuan itu, apa makna dari perjumpaan kita ketika ada dalam ruang belajar dalam bentuk diskusi maupun presentasi. Seperti itu. Jadi kita saling berefleksi baik kepada peserta didik, saya bahkan membuat sebuah kesimpulan. Dari hasil refleksi ini, bagaimana tindak lanjut Ibu? Menindaklanjuti hasil refleksi ini. Ya, jadi menindaklanjuti hasil refleksi ini, besar harapan saya bahwa saya terus merefleksikan diri agar ada perubahan-perubahan ke depan jauh lebih baik dari hari ini. Kemudian tindak lanjut yang berikut adalah dari refleksi ini saya dapat mengimbaskan kepada rekan sejawat. Oh ya, memang luar biasa ya. Kita sudah melakukan observasi dan seperti tadi yang Ibu katakan, kita bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan. Ya, ya. Mungkin harapan Ibu tadi mengimbaskan kepada rekan sejawat ya. Jadi harapan saya yang pertama, karena pembelajaran berpusat pada siswa, maka harapan saya adalah pada pertemuan-pertemuan berikut apa yang menjadi kendala di lapangan atau di kelas terkait dengan motivasi dan minat belajar itu sudah dapat diatasi oleh
saya sebagai pendidik atau guru. Harapan yang berikut adalah ketika saya mengimbaskan kepada teman-teman atau rekan sejawat, hal serupa juga dapat diatasi oleh rekan sejawat ketika mereka melakukan KBM di kelas. Oke, untuk menutup sesi coaching kita kali ini, mungkin itu sedikit menggambarkan kira-kira manfaat apa yang kita dapatkan dari sesi coaching kita pada pasca observasi. Jadi Ibu Rahmi, berkaitan dengan manfaat, saya merasakan ada begitu banyak manfaat yang saya peroleh dari coaching ini. Kita sudah 2 kali coaching ya, kemudian setelah observasi, dan ada begitu banyak manfaat. Yang pertama yang saya dapatkan adalah lewat coaching ini saya dapat merefleksikan diri saya sebagai pendidik, ya, sebagai guru. Kadang apa yang kita lakukan tidak semuanya baik menurut kita. Ada kekurangan, ada kelebihan, kemudian ada bagian-bagian yang harus kita penuhi, ada bagian-bagian yang harus kita isi, dan mengajarkan kita untuk terus belajar dan terus belajar untuk memahami peserta didik apa yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran, seperti itu. Oh, luar biasa ya kalau begitu ya. Baik, kita sudah mengakhiri sesi pasca observasi ini, dan saya berharap kita bisa mengimbaskannya lebih baik dan lebih baik pada teman-teman kita. Terima kasih banyak Ibu Iren untuk partisipasi bantuannya, luar biasa sekali. Kita pasti bertemu di sesi coaching berikutnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai bertemu lagi. Selamat siang.